Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada ilahi Rabbi, yang mana dengan zatnya yang maha suci telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, sehingga yang kita dapat rasakan ini tentu sudah seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya selama ini. Salat dan salamnya senantiasa kita sampaikan dan kita curahkan kepada sudah pasti manusia termulia, manusia teragung, tersempurna akhlaknya, kemudian terlembut dalam tutur katanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya. Ya, namun insyaallah hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu di bab yang ke-7 seputar Asmaul Husna, ya, yang mana cakupannya Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Baqi. Ya, Asmaul Husna yaitu yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, yaitu nama-nama yang baik atau sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana jumlahnya ada 99. Dan ini seringkali kita baca ketika di hari Jumat, ya, setelah Yasin, tahlil, kemudian sholawat, biasanya kita membaca Asmaul Husna. Ya, tentu banyak keutamaan bagi orang-orang yang membacanya dan menghafalkannya. Ya, salah satunya bagi mereka yang menghafal Asmaul Husna, maka insya Allah akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oleh karenanya bagi teman-teman yang belum hafal, ya mari segera diusahakan untuk dihafal. Baik. Namun sebelum itu seperti biasa kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka bukunya di halaman ke-94. Baik teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Al-Muhyi. Apa itu Al-Muhyi? Yaitu yang Maha menghidupkan. Tentu hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Kakak bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir. Yang artinya sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kami tempat kembali semua makhluk. Jadi semua makhluk, baik manusia, malaikat, jin, hewan, dan lain sebagainya, maka akan dihidupkan. Ya, awalnya dihidupkan, kemudian nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali atau pulang lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Tentu difahami bahwasanya sifat Al-Muhyi ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menghidupkan, di mana tentu ya tidak ada seorang pun, tidak ada makhluk pun yang ada di muka bumi ini hidup tanpa perantara dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa usaha atau upaya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluknya. Ya, jadi tidak ada seorang pun yang hidup tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha memberi kehidupan, menganugerahkan kehidupan, ya, sehingga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, inilah salah satu nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, nikmat sehat itu merupakan nikmat kehidupan. Nikmat makanan, ya, minuman, dan lain sebagainya itu merupakan nikmat yang Allah berikan untuk menghidupkan. Ya, oleh karenanya Allah memiliki sifat Al-Muhyi. Ya, oleh karenanya kita sebagai manusia yang berakal, ya, sudah sepatutnya ya kita bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Salah satunya kita meningkatkan iman dan amal, ya, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam kehidupan ini. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita, maaf ini keduaan ya. Oke, baik, di sini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Muhyi. Ya, sudah jelas bahwasanya Allah menghidupkan kita, menghidupkan manusia, menghidupkan orang tua kalian, menghidupkan guru-guru kalian, ya, menghidupkan seluruh manusia yang ada di muka bumi, ya, bahkan makhluk binatang pun
dan lain sebagainya itu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan menghidupkan nantinya ya orang-orang yang telah mati. Jadi nanti ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kapan Kak? Kita nggak tahu kapan. Ya, namun pasti kita akan dipanggil atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah kita mati, maka suatu saat ya Allah akan menghidupkan kita kembali untuk menghitung amal perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia atau di bumi ini. Seperti oleh karenanya mari memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal yang baik dan menjauhkan diri dari amal yang buruk, karena semuanya akan ditanyakan atau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ada pertanyaan, Kak, bagaimana Nabi Isa itu punya mukjizat untuk menghidupkan orang yang mati? Ya, perlu difahami teman-teman, bahwasanya Nabi Isa ini merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu seorang nabi itu diberikan mukjizat untuk menandakan bahwasanya kebenarannya sebagai nabi, betul-betul sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dapat menunjukkan bahwasanya yang mengutus Nabi Isa adalah yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat dan yang maha tentunya pemberi mukjizat. Ya, Allah pemberi mukjizat kepada para nabi ya, untuk menunjukkan bahwasanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di sini firmankan bahwasanya Nabi Isa itu bukan Tuhan. Ya, bahwasanya Nabi Isa itu dapat melakukan atau dapat menghidupkan orang yang mati itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kekuasaan Allah yang diberikan kepada Nabi Isa. Ya, sehingga dengan izin Allah maka Nabi Isa dapat menghidupkan mukjizatnya, yaitu menghidupkan orang yang telah mati. Ya, jadi Nabi Isa ini hanya sebagai perantara saja. Ya, kekuasaannya atau kekuatannya ini diberikan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki sifat Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Seperti itu teman-teman. Ya, adapun bagaimana kita meyakini serta meneladani ya dalam di sifat atau di Asmaul Husna Al-Muhyi ini. Ya, adapun yang pertama yaitu teman-teman, kita harus memelihara kelangsungan hidup bersama ya sesama manusia. Jadi Al-Muhyi ini yang maha menghidupkan. Tentu kita sebagai makhluknya dapat mencontohkan yaitu sikap menghidupkan orang lain, yaitu salah satunya dengan kita membantu orang yang kesusahan, membantu orang yang belum makan, kemudian memelihara atau menjaga nyawa orang lain, dan lain sebagainya. Tentu hal ini cara atau langkah seseorang agar dapat menghidupi ya orang lain, terutama sesama manusia, ya memberinya makan, memberinya bantuan, itu salah satu cara untuk menghidupkan orang lain. Oleh karenanya kita sebagai makhluknya sudah sepatutnya ya mengambil pelajaran dari sifat atau nama yang Allah miliki, yaitu Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Adapun yang kedua yaitu kita harus memberi makna arti kehidupan ya keberadaan hidup, dan kita harus memberikan manfaat kepada banyak orang lain. Ya, karena sebaik-baiknya manusia khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ada yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karenanya di sini ya langkah untuk kita lakukan atau yakini terhadap Asmaul Husna Al-Muhyi kita terapkan, yaitu kita dapat memberikan makna hidup atau manfaat dari kehidupan kita. Contoh ya, kita menjadi seorang relawan. Mungkin teman-teman nanti setelah besar ingin menjadi seorang relawan. Ketika ada bencana, kalian ingin yang turun membantu. Ya, walaupun kalian tidak bisa dalam segi material, uangnya dari segi keuangan tidak mampu, kalian bisa memberikan tenaga kalian untuk membantu orang-orang yang kesusahan. Ya, apalagi saat ini Indonesia tentunya mengalami banyak musibah, baik erupsi gunung, kemudian banjir bandang, gempa, dan lain sebagainya. Tentu hal ini dapat membantu orang lain ketika kita menjadi seorang sukarelawan atau relawan untuk memberikan makna hidup, bahwasanya kita ini bermanfaat loh bagi orang lain. Seperti itu teman-teman. Ya, terutama bagi mereka orang-orang yang pastinya membutuhkan. Ya, mungkin teman-teman bisa mendonorkan darahnya, kemudian atau menjaga atau memelihara orang yang
kesulitan dengan cara memberinya makan yang tadi hampir berkaitan dengan contoh yang pertama. Adapun yang ketiga teman-teman, yaitu tidak berputus asa apabila mengalami kegagalan. Ya, kita harus meyakini bahwasanya Allah itu maha menghidupi. Allah tidak akan menjatuhkan seorang hambanya sehingga terpuruk, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghidupkannya atau senantiasa memberikan solusi untuk memberikan kemudahan dalam berkehidupan. Ya, seperti itu. Jadi tidak baik seorang muslim itu mengalami putus asa. Ya, gagal pasti. Ya, karena itu merupakan sebuah langkah untuk menuju kesuksesan. Namun jika berputus asa itu yang tidak boleh dimiliki di dalam diri seorang muslim. Ya, itu. Jadi perlu dipahami ya bahwasanya banyak orang-orang sukses pasti mereka diawali dengan kegagalan. Gagal sehingga mereka mampu memiliki mental yang kuat, kemudian sehingga mereka mampu berusaha dan tidak mau jatuh di lubang yang sama, di kesalahan yang sama, sehingga akhirnya mereka menjadi bagian dari orang-orang yang sukses. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak mudah untuk berputus asa. Ya, tidak berputus asa. Seperti itu apabila menghadapi kegagalan. Ya, itu untuk al-muhyi. Adapun untuk al-mumit insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang tepat, tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.